Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Nur Rohimah, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3E dengan NIM 63030210159. Di sini saya akan sedikit menguraikan materi mengenai pengambilan keputusan investasi. Langsung saja masuk pada materi. Di sini ada 3 poin yang akan kami uraikan. Yang pertama, first sessionnya mengenai definisi investasi. Kemudian second sessionnya atau poin yang kedua mengenai jenis-jenis investasi. Dan yang terakhir sessionnya mengenai metode penilaian investasi dan kekurangan serta kelebihan masing-masing metode tersebut. Langsung saja. What is the investasi? Apa sih investasi itu? Investasi yaitu secara bahasa berasal dari kata investir yang memiliki makna memakai atau menggunakan. Investasi, menanamkan modal atau pelaburan adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Lanjut ke second session atau poin yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis investasi. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis investasi. Yang pertama adalah saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak. Nah, pihak itu bisa badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi utang pokok pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemegang obligasi. Pada umumnya, di Indonesia sendiri biasanya jenis investasi ini memiliki jangka waktu mulai dari 1 hingga 10 tahun. Yang ketiga yaitu reksadana. Nah, reksadana sendiri adalah jenis investasi yang cocok bagi investor pemula. Secara sederhana, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodal, untuk melanjutkan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi atau MI. Yang keempat yaitu emas. Nah, emas adalah jenis investasi real atau berbentuk fisik yang sangat digemari. Emas jadi salah satu pilihan yang sangat menarik karena memiliki resiko yang cukup rendah. Kemudian, emas memiliki nilai yang stabil dan selalu naik setiap tahunnya. Kemudian yang kelima yaitu deposito. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Kemudian jika seseorang menyimpan uang dalam jumlah dan waktu tertentu di bank, maka akan mendapat bunga sebagai imbalan. Yang terakhir yaitu investasi properti. Nah, investasi properti adalah salah satu jenis investasi yang berbentuk fisik. Investasi ini memiliki benda fisik yang nyata. Investasi properti ini sangat menguntungkan karena harganya terus meningkat setiap tahunnya. Ada banyak cara melakukan investasi properti. Yang paling sederhana yaitu menggunakan atau dengan cara kita membeli tanah, kemudian membangun properti di atasnya. Properti tersebut kemudian dijual atau disewakan untuk mendapat keuntungan. Masuk pada third session, yaitu poin yang ketiga mengenai metode penilaian investasi dan kekurangan serta kelebihan masing-masing metode tersebut. Yang pertama yaitu ada payback period method atau pada dasarnya payback period adalah salah satu metode yang paling sederhana. Metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas. Sederhananya, PB adalah lamanya sebuah investasi mencapai titik impas atau break-even point. Periode pengambilan yang pendek menandakan investasi itu lebih menarik. Rumusnya PP yaitu nilai investasi dibagi dengan kas masuk yang bersih. Keuntungan dari metode ini adalah mudah dipahami dan dihitung, bahkan untuk kalangan tanpa latar belakang ekonomi. Namun metode ini juga memiliki kekurangan karena perhitungannya akan berhenti tepat setelah titik pengambilan tercapai. Nilai uang atau apapun yang terjadi setelahnya akan diabaikan. Kemudian kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan
untuk pengembalian investasi yang punya resiko besar dan sulit. Yang kedua yaitu memberi informasi mengenai lamanya break-even point sebuah proyek investasi. Yang ketiga yaitu cara menghitung cukup sederhana, bisa digunakan untuk memilih beberapa alternatif investasi. Yang keempat yaitu dapat dipakai sebagai alat perhitungan resiko. Hal ini karena semakin pendek payback period, semakin pendek pula resiko kerugiannya. Di samping itu, kekurangan dari metode ini yaitu yang pertama, mengabaikan time value of money sebagai investasi. Yang kedua, tak bisa memberi informasi soal tambahan value untuk perusahaan. Yang ketiga, tak memperhitungkan tingkat likuiditas perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, mengabaikan nilai sisa dari investasi. Yang terakhir, digunakan untuk mengukur kecepatan kembalinya dana. Artinya, tidak mengukur keuntungan proyek pembangunan yang telah direncanakan. Yang kedua, yaitu metode Net Value Present. Nah, NPV adalah metode penilaian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini atau present value. Dari arus kas yang masuk dengan nilai dapat digunakan untuk memperhitungkan nilai uang dan membandingkan alternatif investasi serupa. Nah, apabila nilai NPV positif, maka investasi tersebut layak untuk Anda ambil. Namun, apabila nilai NPV negatif, maka perlu dipikir 2 kali lipat untuk memilihnya. Rumus sederhana dari NPV ini adalah nilai saat ini atau nilai saat ini dari arus kas yang diharapkan dikurangi dengan nilai saat ini dari uang yang diinvestasikan. Metode ini dianggap sebagai metode penilaian investasi yang paling baik. Pasalnya, investor dapat menghitung nilai arus investasi atau investasi di masa depan dan di masa sekarang. Namun, kelemahannya yaitu di segala sesuatu di masa depan yang diperhitungkan hanyalah asumsi yang tidak bisa dipastikan. Kemudian, kelebihan dari metode ini yaitu ada 2. Yang pertama, perhitungan net present value yang sangat berguna untuk memahami potensi keuntungan dari suatu proyek investasi yang dilakukan saat menghitung modal. Yang kedua yaitu NPV sangat berguna untuk membantu pelaku bisnis seperti perusahaan dalam menilai kelayakan proyek bisnis dan investasi. Kemudian masuk pada kekurangan dari metode ini yaitu ada 4. Yang pertama, sensitivitas yang tinggi terhadap tingkat diskonto dikarenakan metode. Yang kedua, perhitungan merupakan salah satu penjumuhan beberapa kas yang sudah dihitung dengan tingkat suku bunga. Yang ketiga yaitu perhitungan investasi dengan metode NPV umumnya hanya berfokus pada proyek investasi dengan jangka pendek dibandingkan dengan investasi jangka panjang. Yang keempat yaitu jika melakukan perhitungan dengan metode NPV, maka harus menebak biaya dari modal perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian metode yang ketiga yaitu Internal Rate of Return atau IRR. Nah, IRR sendiri adalah metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan NPV arus kas saat ini dengan NPV arus kas masa mendatang. Rumus IRR sendiri yaitu RK ditambah dalam kurung NPV RK dibagi dengan dalam kurung lagi TPV RK dikurangi TPV RB tutup kurung dikali dalam kurung RB dikurang RK, di mana keterangan-keterangan dari IRR sendiri yaitu RK yaitu tingkat bunga yang lebih kecil, kemudian RB tingkat bunga yang lebih besar, NPV RK yaitu NPV pada tingkat bunga yang kecil, TPV RK yaitu total present value of project pada tingkat bunga yang kecil, sedangkan TPV-RB yaitu total present value of project pada tingkat bunga yang besar. Sehingga semakin tinggi nilai IRR, investasi tersebut sangat layak dijalankan. Ini berarti nilai IRR lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Namun, jika nilai IRR lebih kecil daripada modal, investasi tersebut itu tidak sangat layak. Kemudian kelebihan dari metode ini yaitu ada 3. Yang pertama,
tidak memperhitungkan time value of money, karena itu perhitungan bisa menjadi lebih tepat dan realistis. Yang kedua yaitu tidak memerlukan hitungan Hundertland. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan setiap arus yang ada. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang lebih lama untuk menghitungnya, termasuk dalam menghitung arus kas yang tidak bisa terdistribusi secara merata. Yang kedua yaitu tidak dapat mengidentifikasi ukuran investasi untuk beragam proyek yang tingkat keuntungannya bisa lebih bersaing. Yang ketiga yaitu mengabaikan laju reinvestasi, dan yang terakhir yaitu mengabaikan biaya modal di masa yang mendatang. Masuk pada metode yang terakhir yaitu Accounting Rate of Return atau ARR. Beda dengan IRR sebelumnya, kalau ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Nah, nilai ARR menyatakan presentasi laba bersih terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai ARR, maka investasi dinilai semakin menguntungkan. Nah, untuk kelebihan dari metode ini yaitu cenderung memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari setiap proyek investasi, serta metode yang sangat sederhana. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu pertama, mengabaikan nilai waktu, uang, atau time value of money. Yang kedua yaitu tidak dihitung dengan didasarkan pada arus kas yang aktual. Dan yang terakhir yaitu pendekatan yang digunakan untuk melakukan perhitungan cenderung bersifat jangka pendek. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.